Jalan untuk menggantikan pasar tumpah, nanti pindah ke sini. Ini berada di lokasi Wado. Pemandangan indah dari Bendungan Jati Gede, salah satu destinasi wisata yang bisa Baraya nikmati bersama keluarga tercinta. Dan di sini pun sedang dibangun di pesisir Tugu Wado, yaitu sentra ekonomi kreatif dan wisata Tugu Wado. Nah, ini untuk menata pedagang pasar tumpah yang biasa dibuka hari weekend yang bisa Baraya nikmati. Seperti apa untuk proses pembangunannya? Simak sesaat lagi. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Ya, boleh berbincang sedikit terkait pembangunan di sini? Boleh. Untuk perizinan lahannya Pak, ini kan membangun di lahan yang baru ya. Nah, untuk izinnya seperti apa? Kalau untuk izin lahan, kebetulan kita ini pakai lahan milik Satker. Kebetulan kenapa ini? Kan dulu ini awalnya lahan yang tidak produktif. Nah, kami dari semua tim Karang Taruna berusaha memikirkan bagaimana caranya warga kita atau khususnya desa kita punya lahan yang memang lebih ke arah wisata. Terutama kami pun berpikir positif untuk pemulihan ekonomi supaya masyarakat kita, karena dampak Covid pun sangat berefek terhadap para pedagang UMKM, pelaku usaha kecil gitu kan. Nah, kenapa saya berpikir, makanya kami dari seluruh tim Karang Taruna membangun ini dengan dana seadanya dan dana dari seluruh pedagang yang memang kami kelola selama ini, karena pasar tumpah kita selain berusaha membantu PAD Desa Wado, kami pun untuk pasar tumpah kita udah masuk legal. Jadi perizinan untuk pasar tumpah dari pihak Muspika dan kami berusaha tembus kabupaten juga udah dimaksimalkan. Dan untuk lahan nanti kita akan bangun proposal ke Kadisbudpora supaya bisa rekomendasi masalah lahan ini nanti betul-betul digarap selain untuk ekonomi dan wisatanya juga gitu kan. Baik. Dan Pak, untuk luas lahan seluruhnya diperkirakan ini berapa? Kalau lahan seluruhnya ini mungkin ada 700 meter persegi, kurang lebih setengah hektar, karena memang dulu ini adalah lahan yang memang tidak produktif. Oh iya. Sama banyak dan semak belukar lah. Nah, makanya kami berusaha, kemarin ini udah didoser dan sekarang boleh dilihat lahan ini sepertinya udah jadi hampir 40% lah. Kami tinggal nunggu proposal bantuan supaya ini menjadi Wado tuh punya wisata. Jangan hanya Cisema, Bucak, Burinong. Mereka punya seperti Wado tetap ketinggalan. Makanya kami dari Karang Taruna berusaha Wado punya eksistensi wisata yang bisa digarap. Tetap kami prioritaskan untuk pasar dadakan weekend, pasar atau bisa dibilang pasar tumpah, khususnya masyarakat Wado. Fasilitas di sini kita menyediakan dari mulai bahan jadi pakaian, dari mulai perabot, dari alat rumah tangga, terus yang paling populer di sini mungkin kuliner. Jadi jajanan-jajanan khas makanan Wado gitu kan. Untuk fasilitas WC umum, musola kita dekat semua ke masjid gitu. Baik, dan Pak, kira-kira untuk tiap bangunan per kiosnya, nah ini kan pastinya para pedagang yang sudah bersiap-siap ingin ikut di sini nanti bertanya-tanya ukurannya berapa mungkin. Untuk ukuran per lokal itu kita pasang 2x2 per meter. Jadi 2x2 meter satu lokal gitu kan. Jadi di sini tidak, karena kita susunan keanggotaan di sini udah lengkap. Ada buku induknya, ada surat kontrak kerja sama pedagang. Jadi sumber-sumber pemasukan juga lebih jelas, lebih tertata gitu kan. Selain ke kas PAD, kita juga tetap per minggu kita lakukan sumbangan wajib khusus lansia, yatim piatu, 1 minggu per 3 orang. Itu untuk iuran anggota di sini berarti. Di sini gitu kan, tetap. Nah, berarti untuk jumlah pedagang di sini berapa yang sudah yang akan disediakan, Pak? Untuk lahan sekarang mungkin masuk 220 pedagang. 220.
kurang lebih, karena mungkin ada 3 trap, 30 pedagang bisa di ujung selfie di belakang. Baik Pak, kita beralih ke topik berikutnya. Ini untuk respon dari aparat setempat sendiri seperti apa? Alhamdulillah untuk respon positifnya sangat luar biasa, antusias, terlebih dari Muspika juga, mereka acungi jempol karena kita berusaha mengimbangi dampak COVID. Kita juga harus tetap hidup. Ekonomi kita jangan sampai terpuruk gara-gara COVID. Dan saya dari aparat pemerintah setempat pun juga ada respon positif. Mereka tinggal ngasih bantuan ke kita aja. Kami pun berharap dari pihak Pemda Kabupaten, apapun yang proposal kita ajukan, rekomendasi cepat, terlebih dana bantuan untuk wisatanya. Siap-siap. Nah tadi kan tentang lahan ini satker kata Bapak ya. Nah untuk kedepannya apakah ada kemungkinan dari keuntungan ini, nah hitung dengan satker atau seperti apa untuk kedepannya? Kalau kedepannya sih barangkali pasti ada untuk hitung-hitungan, karena memang lahan ini kan lahan milik satker, dan mudah-mudahan satker pun melimpahkan ke Pemda, sehingga Pemda pun memberikan perizinan lebih lengkap dan kepada kami selaku pengelola. Dan kami pun berharap legalitas ini khususnya di daerah Wado bisa dikelola dengan sebaik mungkin oleh kami Karang Taruna ataupun warga setempat di sini. Dan jujur saja Wado pun udah punya lahan, karena memang terbentang sebanyak di situ, ini milik satker dan milik Pemda gitu kan. Nah Pak, untuk dananya ya, nah ini apakah ada investor yang berpartisipasi? Nah kalau ada, apakah bisa ikut menginvest, atau kalaupun ada tidak bisa? Kalau tidak bisa kenapa? Oh ya, kalau investor kalau sesuai aturan dari Karang Taruna mungkin ada. Kita boleh berpartisipasi dengan investor, investor dengan kontraknya seperti apa, itu ada keleluasan Karang Taruna. Karena memang Karang Taruna kan selain dari Kemensos juga udah ada perundang-undangannya. Makanya kami berusaha menggandeng beberapa investor dengan aturan mainnya seperti apa. Mudah-mudahan ke depan ada investor yang memang mau membantu kita, karena kalau mengandalkan dari biaya Karang Taruna cukup sedikit, apalagi terlebih sekarang dampak COVID memang Karang terkikis habis. Jadi untuk investor yang mungkin berminat atau ingin membantu berarti bisa ya Pak diterima sekali? Bisa diterima dengan terbuka, dengan aturan mainnya kita pakai diskusi lebih lanjut gitu untuk masalah investor. Nah untuk sampai sekarang Pak nih, berapa kisaran biaya yang sudah dikeluarkan Karang Taruna, kisaran besarnya? Kalau kisaran Karang Taruna lumayan cukup besar, kita sudah hampir habis 45 jutaan. Dan dana tersebut dari? Dana tersebut memang dana, ada beberapa iuran dari dana talangan lah dari anggota Karang Taruna serta dari para pedagang. Jalan pun semua dari dana para pedagang dan dana dari kita. Dan yang terakhir nih Bapak, harapan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk pemerintah terkait supaya tujuan pembangunan ini terrealisasikan dengan cepat dan masyarakat pun bisa segera menikmati dari hasil pembangunan ini? Kalau harapan dari kami selaku Karang Taruna, mudah-mudahan apa yang kita harapkan dan apa yang kita sedang bangun ini, baik dari segi bentuk proposal pemerintahan kabupaten atau pemerintahan desa atau kecamatan, dapat merealisasikan apa yang kami cita-citakan supaya masyarakat Wado bisa menikmati lahan sentra ekonomi kreatif dan wisata ini jauh lebih ke depan gitu. Kami berpikir jauh lebih ke depan. Karena apa? Ini dari kita untuk kita saja. Saya berpikir seperti itu, apalagi kalau dengan dukungan penuh dari pemerintah kabupaten, baik dananya, baik dukungan secara moralnya, kami sangat berharap seperti itu. Mudah-mudahan segala bentuk legalitasnya bisa berjalan dengan lancar. Apa yang kita sedang harapkan dan sekarang kita bangun dari segi apapun, berharap dengan lancar. Baik Bapak, terima kasih sekali atas waktunya. Semoga lancar untuk pembangunannya ya. Amin. Dan demikian bincang-bincang kita bersama Bapak Koswara selaku Sekretaris Karang Taruna Desa Wado. Dan semoga ini menjadi salah satu program yang bisa terrealisasikan dengan cepat, yaitu program Sentra Ekonomi Kreatif dan Wisata Tugu Wado. Jadi bisa masyarakat atau baraya nikmati segera. Dan Ica undur pamit, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalam.